pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang merger dan akuisisi. Kita mencoba buka laptop dulu ya. Kita akan membahas tadi yang saya sampaikan, yaitu tentang merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini untuk pertemuan ini kita akan membahas kaitannya dengan definisi, yaitu kemudian yang kedua tentang tujuan melakukan sebab-sebab terjadinya merger, kemudian yang ketiga adalah tujuan melakukan merger, kemudian jenis-jenis dalam dunia industri. Merger atau akuisisi ini sangat-sangat normatif dan bisa dilakukan oleh siapapun, terutama oleh perusahaan yang sifatnya korporatif. Korporatif itu adalah perusahaan yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus merger? Gitu kan? Ada beberapa dampak dari merger. Nah, yang pertama begini, ada yang berpendapat bahwa daripada membuka usaha sendiri dengan membangun dari awal, itu lebih mudah menggabungkan perusahaan. Karena membangun perusahaan itu sangat amat lebih baik, menggabungkan itu lebih cepat. Kemudian ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi begini, ada perusahaan yang merger yang digabung itu menginginkan lebih besar, berarti istilahnya ingin menguasai. Ada merger yang ingin di-merger itu yaitu ingin mendapatkan dari pembelian atau dari penggabungan itu, karena penggabungan itu tidak bisa serta-merta, pasti ada imbal baliknya. Nah, kemudian yang ketiga, ya mestinya menguntungkan kedua belah. Kemudian merger atau akuisisi ini akan menimbulkan sebuah sinergi, artinya akan mendapatkan sebuah suntikan dana, kemudian akan menambah kekuatan sehingga perusahaan itu akan semakin kuat. Ini pengantar dari merger dan akuisisi. Sekarang kita kembali yang ke atas, apa yang dinamakan merger, sebab-sebab merger, kemudian jenis-jenis merger. Kita akan melakukan kuis, gitu ya? Saya melibatkan kepada para mahasiswa. Aturannya begini, kuis itu pertanyaan, kan ini sudah saya berikan materinya minggu kemarin, sudah dibaca ya? Sudah dibaca. Nanti akan saya kasih kuis, kemudian bernomor secara acak, kemudian nomor itu nanti disebutkan sekaligus siapa yang menjawab, kemudian pertanyaannya. Ya, nanti ditanya, setelah itu ditanya nanti mungkin ada istilahnya tambahan dari saya. Itu ya. Kita mulai saja. Tidak aja. Ya. Ini yang ini. Nah, boleh bertanya begini. Nomor satu siapa yang jawab, tapi jangan gaduh ya. Biasa aja. Nanti supaya tidak terlalu mencari-cari itu. Nomor dua nanti siapa yang jawab dan seterusnya nanti berputar gitu ya. Ya, saya beri waktu 3 menit untuk bisa 5 menit lah untuk bisa menjawab, membaca sekaligus nanti bisa siapa yang menjawab. Kami persilahkan, ya.
silakan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk tadi untuk bisa berdiskusi dan ditunjuk siapa yang nanti yang menjadi juru bicara. Itu ya. Silakan didiskusikan. Ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Siapa yang pegang nomor 1? Saya, Pak. Tanya kepada nomor berapa? Tanya kepada nomor 2, Pak. Siapa yang nomor 2? Ayo, pertanyaan nomor 1 dibaca sekaligus nomor 2. Yang pegang nomor 1 siapa yang jawab? Yang dijawab nanti nomor 2. Yang nomor 1 yang pegang nomor 2. Ya, oke. Betul? Betul. Ya. Pertanyaan untuk kelompok nomor 2. Jelaskan definisi merger, akuisisi dan konsolidasi. Ya. Jawab dengan singkat. Menjawab dari kelompok 1, merger yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan. Biasanya satu perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Akuisisi yaitu pembelian perusahaan oleh perusahaan lainnya, baik dilihat secara tunai maupun juga dengan menggunakan saham perusahaan yang membeli tersebut. Konsolidasi yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan. Semua nama perusahaan tersebut akan hilang dan muncul nama perusahaan baru. Ya. Itu ya. Yang perlu digarisbawahi ini, apa sih yang dinamakan merger? Merger itu adalah dua penggabungan perusahaan, yang satu hilang tapi nama yang satu tetap. Itu muncul, masih tetap A dan B, tapi tetap menjadi A, gitu ya. Kayak foto ya? Foto. Bisa juga seperti itu. Kalau akuisisi itu pembelian. Namanya saya punya A, kemudian punya B, perusahaan ya. Punya B tak akuisisi, berarti tak beli. Dan itu ada dua kemungkinan, namanya masih tetap ada, tapi itu hak milik saya. Atau istilahnya masih biasa tetap itu. Yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi itu adalah mohon maaf, konsolidasi ya. Konsolidasi bukan akuisisi sebenarnya. Ya, konsolidasi. Konsolidasi itu adalah sebuah akuisisi sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu namanya akan hilang dan muncul nama baru. A dan B menjadi C. Sekarang nomor 2. Ayo. Tanya pada nomor berapa? Nomor 4. Ya. Kelompok 2 mau bertanya pada nomor 4. Nomor 4 yang pegang harus dijawab. Jelaskan sebab-sebab terjadinya merger. Ya. Sebab-sebab terjadinya merger, menurut Mustafa 2017, alasan utama perusahaan melakukan ekspansi juga dalam melakukan merger. Yang pertama, adanya kondisi persaingan yang makin tajam atau semakin ketat ini adalah agar dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, law of diminishing returns atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu bahwa pada tingkat output tertentu maka peningkatan output akan mengakibatkan peningkatan biaya persatuan output, sehingga semakin tajamnya atau ketaatan persaingan akan mengakibatkan makin banyak kesalahan persaingan. Yang ketiga, cara untuk membuat pasar adalah dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang disebut dengan merger, di mana hanya satu nama yang harus kita tuju. Penggabungan perusahaan ini biasanya dilakukan dengan pembelian perusahaan lain, sehingga sering disebut juga dengan acquisition. Ya, merger itu ada 3. Ada persaingan yang sangat ketat, pada akhirnya ada perusahaan yang tidak bersaing akhirnya bergabung. Yang kedua, karena biaya produksi yang sangat tinggi, pada akhirnya ada perusahaan yang tidak kuat untuk melakukan produksi, akhirnya merger. Yang ketiga, karena ada keinginan ingin monopoli dengan memperluas pasar, itu dinamakan merger. Sebab merger itu. Yang ketiga, tanyakan nomor berapa? Bertanya yang menjawab nomor 1. Sebutkan tujuan melakukan merger. Tujuan melakukan merger. Tujuan melakukan merger yang pertama adalah economy of scale, yaitu skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Dengan merger terjadi penghematan biaya yang dikeluarkan. 2. Efisiensi dan produktivitas, yaitu memperbaiki manajemen perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang hanya pada tingkat yang benar-benar diperlukan.
3. Penghematan pajak, yaitu dengan penggabungan perusahaan lain yang memperoleh laba agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang profitable dapat lebih kecil. 4. Diversifikasi usaha, yaitu dengan menggabungkan perusahaan yang berbeda usaha, maka akan memiliki bermacam-macam jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukan dari awal kembali. Ya, 4 paling tidak untuk menekan biaya rata produksi, kemudian untuk menghemat pajak, kemudian yang ketiga efisiensi margin itu adalah itu. Karena diversifikasi produk, gitu kan, untuk menambah produk-produk yang baru. Kemudian yang keempat, ya. Bertanya yang menjawab nomor 3, sebutkan jenis-jenis merger dilihat dari jenis perusahaan yang melakukan merger. Ya. Oke, baik, jenis-jenis merger. Yang pertama ada vertical merger, adalah kombinasi suatu perusahaan dengan retailer maupun supplier. Yang kedua ada horizontal merger, adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang memiliki bisnis yang sama. Yang ketiga ada converging merger, adalah merger yang melibatkan dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya masih berhubungan. Dan yang keempat adalah conglomerate merger, adalah merger antara perusahaan-perusahaan yang bisnisnya berhubungan. Ya, ya tidak berhubungan. Ya, jadi begini, ada 4 merger itu. Yang pertama adalah vertical merger. Vertical merger itu adalah penggabungan istilahnya yang saling mendukung dari sebuah produk. Kemudian yang namanya horizontal merger. Horizontal merger ini ada merger perusahaan yang memproduksi atau bergerak dalam produksi yang sama. Kemudian synergetic merger itu yaitu melibatkan dua perusahaan yang berhubungan. Yang berhubungan itu sebenarnya hampir sama dengan yang vertikal, tapi biasanya itu tidak mempunyai hubungan langsung, secara langsung itu tidak. Kalau yang vertikal ini begini, antara rokok dengan distributor, gitu kan? Ya, kalau yang ketiga itu si generic merger itu yang tidak ada hubungan, maknanya gini, gudang tembakau dengan rokok ini ada kan masih ada berhubungan tapi tidak ada yang itu kan. Kemudian konglomerat merger itu ya itu merger secara konglomerasi, ya merger dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Itu ya. Kita sudah melaksanakan kuis bersama. Saya mengharapkan para mahasiswa mengetahui itu, apa yang dijawabnya diringkas, kemudian catatan-catatan itu tetap disimpan. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira cukup pertemuan kuliah pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, saya tidak akhirnya berpesan begini, hati-hati dalam berkendara, baik berangkat maupun pulang sekolah. Jaga diri baik-baik, terutama yang penting dijaga harga dirinya. Gitu ya? Ya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen nanti kita absen, gitu ya? Ya. Pas keluar satu-satu dulu, Pak. Ya, terima kasih. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya.